di ini ya, langsung aja di capture di QR code yang ada di bawah ini, langsung di capture, dibuka pakai Google Lens di handphone masing-masing. Nah, terus silakan diisikan apa saja nih motivasi teman-teman untuk mengikuti webinar kita pada malam hari ini. Saya akan hitung ya untuk 10 detik untuk teman-teman mungkin yang ingin scan QR code-nya. Oke, silakan yang masih baru gabung, boleh untuk memperkenalkan diri dulu ya di kolom chat. Mungkin asalnya dari mana saja, kita saling bertukar sapa dulu ya, yang sudah bergabung pada malam hari ini siapa saja. Terus silakan untuk pakai VBG-nya supaya kita makin semarak ya. Namanya juga boleh diganti ya pakai nama asli. Jangan pakai nama nama samaran karena nanti ketika sesi tanya jawab mungkin akan sulit ya saya memanggil namanya kayak gitu. Silakan pakai nama asli, terus silakan pakai VBG-nya kayak gitu. Oke, dari mana aja nih pesertanya pada malam hari ini? Oh belum belum ada yang memperkenalkan ya. Paling jauh dari mana nih peserta pada malam hari ini nih? Pengen tahu dong saya. Wah, Pasuruan, Jatim. Oke, Kak Fitri. Terima kasih, Kak Fitri. Oke, silakan sambil kita saling sharing ya, motivasinya teman-teman ikut pada sesi malam hari ini, teman-teman bisa memperkenalkan diri juga nih dari mana saja. Oh, banyak nih dari Pasuruan, ada lagi satu lagi dari Banjarmasin, dari Semarang. Halo kakak-kakak sekalian. Ada yang dari Jakarta, ada Kak Ijal dari Tasik, ada Kak Achilles dari Purwokerto. Wah, dari Sumut nih, jauh nih dari Sumut. Kak Randi, Sumutnya mana? Medan. Oh, Medan. Oke. Ada Kak Ilham dari Nganjuk. Halo Kak Ilham. Salam kenal semuanya dari Depok, Tangerang. Wah, Depok ada 2 orang nih. Ada Kak Wahid, ada Kak Zidan. Halo, salam kenal semuanya dari Depok. Ada Kak Angga dari Jember, ada Klaten nih, Kak Dava Imadudin. Wah, tetangga kita ya. Nah, kini saya sendiri online-nya dari Yogyakarta nih, Kak. Terus, wah banyak nih dari Depok nih. Ada lagi dari Depok, Bekasi, Depok. Kayaknya banyak ya dari Jabodetabek hari ini. Nah, mungkin teman-teman Jabodetabek juga udah tahu nih memang ternyata menjadi front-end developer nih salah satu peluang karir yang cukup prospektif ya. Jadi mungkin banyak juga dari Jabodetabek yang bergabung pada event kita malam hari ini nih. Oke, ada juga dari Jogja nih. Wah, sama dong dari Jogja, Kak Scarlett. Ada Kalimantan Tengah. Wah, Kaltengnya mana nih, Kak? Zikrul Fadli nih. Halo, salam kenal ya, Kak, dari Kalimantan Tengah. Wah, baru baru satu nih kayak dari Kalimantan ya. Dari Sumatera udah lumayan banyak nih hari ini. Oke, mungkin kita coba buka ya. Apa aja sih jawabannya rekan-rekan semua? Saya pengen tahu ya. Oke. Uh, oke. Ada yang menjawab motivasinya ikut webinar kita pada malam hari ini pengen tahu prospek kerjanya React.js. Mungkin prospek kerjanya kalau bisa React.js ya. Ya oke, maksudnya jadi front-end developer. Terus pengen belajar tentang front-end developer. Oke. Ingin mendalami React dengan harapan bekal kerja. Oke. Kayaknya memang banyak yang dari IT atau ada yang switch karir nih. Nanti mungkin bisa sharing juga ya di sesi Q&A nanti ya. Sukses di dunia programming. Wah, mungkin IT nih. Untuk memulai karir di bidang IT. Oke, ada trouble sedikit di Mentimeter, but it's okay. Kita coba lihat ya. Bisa nggak nih clouding? Saking banyaknya yang jawab ini kayaknya ya. Saking semangatnya teman-teman menjawab Mentimeternya jadi clouding. Oke, no problem. Mungkin intinya untuk sesi Q&A tadi ya, untuk motivasi, kita bisa wrap up bahwa semangatnya teman-teman pada malam hari ini memang untuk belajar tentang React dan belajar atau mencari tahu peluang kerjanya nanti untuk menjadi seorang developer itu seperti apa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menjawab di Menti tadi ya. Saya akan lanjutkan aja supaya malam hari ini kita tidak terlalu lama webinarnya. Buat nanti teman-teman yang ingin bertanya ya,
kita ada sesi Q&A di akhir sesi, jangan takut. Ini saya akan jelaskan dulu untuk urutan sesinya. Jadi abis ini saya akan sharing sedikit tentang expert ya teman-teman semua. Terus nanti setelah saya sharing tentang expert, baru Kak Esa akan mempresentasikan materinya beliau. Terus nanti di akhir presentasi beliau juga akan melakukan live coding. Jadi buat rekan-rekan di sini sekarang mungkin yang di laptopnya juga sudah ada tools yang dibutuhkan untuk live coding, bisa banget nanti untuk ngikutin atau follow apa yang nanti mungkin dikerjain atau dikasih lihat sama Kak Esa ya, walaupun mungkin nanti tidak benar-benar bisa benar-benar melakukan, karena mungkin di sini Kak Esa hanya mempresentasikan atau mencontohkan. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti ikutin aja dulu ya. Terus nanti di akhir kita juga akan ada sesi Q&A lalu foto bareng kayak gitu. Nah, insya Allah nanti untuk presentasi, teman-teman tidak usah takut, tidak usah nanya di kolom chat presentasinya mana. Jadi nanti link link presensi akan kita share di akhir sesi atau di sesi Q&A. Jadi nanti bisa teman-teman pengen presensi nanti aja tunggu dulu. Jadi fokus aja sama materi yang di-share sama Kaisa. Teman-teman dengerin aja, fokus ikutin materinya, nanti pasti sesi presensi akan kita bagikan di Q&A. Oke. Selanjutnya saya mau share atau perkenalan dulu tentang expert ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu karena mungkin dapat info webinarnya ini dari media sosialnya expert, tapi juga mungkin ada yang tahu karena dari ads. Jadi saya mungkin izin perkenalan ya. Expert ini apa sih gitu kan? Expert ini adalah sebuah platform dari sebuah perusahaan bernama Widya Edu. Perusahaan kita adalah sebuah perusahaan edutech yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English and Scholarship Bootcamp. Jadi memang Widya Edu ini dengan brand expert fokus untuk menciptakan tech talent terutamanya, walaupun nanti memang tidak hanya pelatihan seputar tech saja yang kita bisa provide, tapi memang fokus utama kita adalah memprovide pelatihan tech untuk menciptakan tech talent. Apa aja sih yang pernah kita running? Ada di sini ya. Ada pelatihan Excel untuk data analis, ada Golang, kita pernah running Golang, ada juga Flutter. Kemarin juga kita udah webinar Flutter ya. Terus juga Laravel kita pernah running juga seperti itu. Jadi teman-teman nanti misalnya tidak hanya sekarang aja React.js, nanti bisa ada pengen tahu juga untuk skill lain, itu bisa juga untuk cari tahu apa aja sih yang ada di expert. Caranya gimana? Caranya ikutin media sosial kita ya. Kita ada di Instagram di expert.id, di TikTok expert.id, dan LinkedIn expert.id. Tentunya website-nya juga expert.id. Nah, ini Instagram kita. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu Instagram kita, bisa untuk buka ya Instagram kita di @expert.id. Di sini teman-teman nanti bisa cari tahu tentang kegiatan kita, soon, kegiatan kita yang paling dekat itu apa, bootcamp kita, webinar kita, terus tips dan trik dan berbagai macam info ada di sini kayak gitu. Nah, mungkin di sini yang di grup belum tahu infonya. Nah, teman-teman mungkin pada malam hari ini ada yang belum sharing nih keseruannya, boleh juga nih untuk mungkin iseng sambil kita nunggu sesi materi dari Mas Esa, boleh untuk buka twb.nz/expert untuk bikin foto Twibbon kalian dan share keseruan kalian, share foto tersebut di media sosial kalian supaya teman-teman kalian tahu bahwa kalian lagi ikutan nih webinar expert kayak gitu, supaya nanti bisa dapat personal brandingnya ya. Nah, kita juga pengen ngajak teman-teman semua yang punya Instagram nih untuk coba mulai naikin personal brandingnya. Nah, tentunya Kak Esa juga pernah ya punya pengalaman bahwa yang namanya orang nyari kerja itu tidak harus selamanya nyari gitu. Ada waktunya nanti teman-teman tuh justru ketika jadi tech talent tuh dicari. Nah, gimana sih caranya supaya kalian dicari? Nah, cobalah untuk mulai share dan mengarahkan konten-konten media sosial kalian ke arah yang sesuai dengan karir kalian. Nah, contohnya nih ketika kalian ikut webinar pada malam hari ini, kalian bisa banget untuk ngebagi pengalaman itu di media sosial kalian. Nah, nanti buat yang bikin story tentang webinar kita pada malam hari ini yang paling seru, story-nya akan kita repost di Instagram-nya expert kayak gitu. Nah, jangan lupa tag dan follow kita di @expert.id di Instagram, dan Instagram-nya Kak Esa juga di @mikeeul kayak gitu ya. Nah, untuk yang punya LinkedIn juga jangan lupa, karena kalau Instagram story sehari hilang ya kayak gitu, pasti
susah dong kalau misalnya nanti ada hiring partners yang expert mau lihat kalian. Nah, kita punya banyak hiring partner, punya banyak perusahaan rekanan. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin di sini lagi nyari kerja atau pengen berkarir secara serius di bidang React.js, jangan lupa untuk nanti ketika sudah dapat sertifikat dari webinar pada malam hari ini ya. Jadi kan webinar sertifikatnya 3 hari ya, mungkin minggu depan. Itu teman-teman bisa bagikan sertifikatnya di LinkedIn. Jangan lupa bikin story yang menggugah ya seperti ini. Jadi jangan cuma upload sertifikat terus saya ibis ikutan kayak gitu. Jadi dibikin story-nya, diceritakan apa sih yang dipelajari pada malam hari ini kayak gitu, dan jangan lupa di postnya di tag expert.id sama Kak Mikael Esa dari profilnya Mikael Esa. Nah, nanti postingan yang paling seru yang isinya mungkin sertifikat ataupun screenshot akan kita repost oleh akun expert di LinkedIn ya kayak gitu, supaya semoga teman-teman bisa makin kesorot lagi nih, makin dikelirik sama hari-hari partner kita seperti itu. Nah, itu sekian tentang media sosial. Jadi kita mau nge-recap juga nih apa sih yang sudah expert lakukan selama tahun 2022 sampai 2023 nih. Jadi sampai bulan Juni 2023 sudah lebih dari 2.500 alumni expert bootcamp yang sudah bergabung. Nah, jadi jangan ragu ya sama expert. Jadi teman-teman ini nanti kalau misalnya pengen ikutan, itu bukan jadi orang yang baru aja bergabung kemarin, tapi sudah ada 2.500 orang yang sudah jadi alumni. Nah, jadinya kalau misalnya nanti teman-teman pengen gabung, itu ketika teman-teman sudah dapat ilmunya, dapat sertifikat penyelesaian juga, dan nanti misalnya digunakan untuk melamar kerja ke perusahaan-perusahaan, itu sudah bukan sesuatu yang asing lagi, dan itu bisa digunakan untuk jadi bukan acuan ya, maksudnya dijadikan sebagai modal untuk teman-teman mencari kerja seperti itu. Nah, karena sudah ada 2.500 orang lainnya yang juga terlebih dahulu ikutan dan menjadi tech talent profesional dari lulusan bootcamp-nya expert seperti itu. Nah, kalian juga bisa jadi lulusan bootcamp expert selanjutnya. Nah, kita sudah pernah ngerunning lebih dari 68 webinar, dan ini mungkin ke yang 70 atau 80 sekiannya ya. Dan kita sudah pernah ngerunning 60 lebih batch secara keseluruhan semua bootcamp kita yang kita running di berbagai macam topik, dari mulai React, Golang, SQL, Flutter, Excel, dan lain-lain ya. Nah, terus kita juga nggak cuma ngerunning pelatihan untuk perseorangan, kita juga bisa ngerunning kalau misalnya dari teman-teman di sini ada yang punya kebutuhan di perusahaannya terkait dengan pelatihan untuk divisi, pelatihan atau sampai ke semua satu perusahaannya dilatih, itu juga bisa. Nah, antara lain misalnya kita tahun 2022 di bulan Mei pernah running pelatihan sama teman-teman Peruri, bikin pelatihan bootcamp IoT. Itu untuk 125 peserta kayak gitu. Dan tahun 2022 akhir juga kita pernah ngelatih teman-teman PLN untuk pelatihan Microsoft Word kayak gitu. Jadi mungkin tidak hanya tech yang benar-benar tech, tapi kita juga di bidang administrasi juga sering banget dapat request ke sana. Nah, untuk yang sekarang untuk pelatihan corporate kita juga banyak dapat request tuh di bidang AI, ChatGPT, dan di bidang cyber security antara lain. Nah, kita juga dari sekolah nih, misalnya di sini ada yang masih sekolah nggak sih? SMK atau mungkin guru-guru SMK, kita juga sering dapat request dari SMK untuk bekerja sama dengan kita bikin kelas industri. Jadi kelas industri ini misalnya ada rekan-rekan dari SMK, misalnya kalau React ini kan dari RPL ya, bersama Flutter itu biasa teman RPL, ya ada kebutuhan misalnya bikin kelas industri untuk melatih teman-teman SMK supaya lebih siap kerja, nanti lulus dari SMK kita juga bisa bikin kerjasama kelas industri. Nah, ini kita pernah running kelas industrinya di bidang IoT banyaknya. Oke, itu sekilas tentang expert. Nah, kita akan langsung masuk saja ke sesinya Mas Esa. Mungkin saya akan panggil dulu nih pembicara kita pada malam hari ini. Halo Kak Esa, selamat malam. Boleh on cam? Ya, halo teman-teman. Halo. Wah, gila sih. Gak expect ya bisa sampai, hampir 200 tuh yang join tuh. Iya nih Keren, Kak, keren, hampir keren. 200 gini. Siap gak nih buat sharing ke lebih dari 200? Ini masih nunggu nih kan, ini nanti terus naik nih nanti Wah, pesertanya nih. sangat-sangat antusias sih saya. Oke, Gak sabar. mantap. Oke, Mantap. kalau begitu nanti juga saya sudah menyampaikan perkenalan singkat Kaisa, tapi nanti Kaisa juga tetap bisa memperkenalkan diri lagi lebih lengkap ya di sesinya Kaisa. Oleh karena itu, tidak lama-lama supaya Kaisa bisa langsung sharing, saya akan langsung menyerahkan sesinya langsung ke Mas Esa. Silakan Mas Esa untuk berbagi ke rekan-rekan semua.
Oke, terima kasih. Saya izin off cam ya. Ya. Wah, halo teman-teman. Wah, saya sangat senang sekali ya bisa menjadi narasumber di webinar malam hari ini ya. Nah, terima kasih juga untuk Widya itu, expert by Widya itu, karena sudah memberikan saya kesempatan yang sangat berkesan ini untuk saya berkesempatan untuk menjadi narasumber di webinar malam ini ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar malam hari ini. Saya sangat menghargai teman-teman yang sudah bisa hadir di webinar ini atas waktunya yang diluangkan. Nah, jadi pada webinar malam hari ini kita akan belajar tentang React ya, dan juga peluang karir, membahas peluang karir untuk bekerja sebagai front-end developer, ya, terlebih di React seperti ya teman-teman. Nah, langsung aja kita mulai materinya ya teman-teman. Saya izin share screen. Nah, apakah udah kelihatan teman-teman? Oke, langsung aja ya teman-teman. Ups. Nah, pertama-tama mohon maaf ya, nggak bisa pakai virtual background seperti teman-teman, karena waktu saya pakai malah jadi rusak, jadi terpaksa saya nggak pakai virtual background-nya. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke materi ya. Nah, pada webinar malam hari ini itu bertemakan Kickstart Your Front-End Developer Career with React.js. Nah, tema kali ini cocok banget buat teman-teman yang emang ingin berkarir di front-end di bidang React.js ya, lebih spesifiknya. Nah, nanti aku bakal share beberapa tips supaya teman-teman bisa berkarir di front-end bidang React ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, mungkin tadi udah perkenalan, tapi boleh kali ya saya perkenalan lagi. Nah, nama lengkap saya itu Mikael Esa Suryawijaya. Nah, saya lebih prefer dipanggil Esa karena simple ya, daripada dipanggil Mikael atau yang lain. Di Esa karena simple. Nah, sekarang kesibukan saya itu sebagai front-end developer di Made Indonesia. Nah, saya sudah berkarir sebagai front-end developer itu kurang lebih 4 tahun, dan ini juga saya cantumkan sosial media saya, ada Instagram, ada LinkedIn, dan GitHub. Jadi teman-teman yang mau tertarik untuk follow, silakan, boleh banget. Oke, nah tanpa basa-basi lebih lanjut ya, mending kita langsung start aja nih materinya, pasti teman-teman udah nggak sabar nih. Nah, sebelum masuk ke React nih, aku tuh ingin share dulu tentang apa itu front-end developer ya, karena untuk menjadi React developer itu teman-teman harus menjadi seorang front-end developer dulu, seperti itu. Tapi kalau teman-teman ingin menjadi seorang front-end developer, itu tidak hanya ini ya, tidak hanya di React saja ya. Teman-teman bisa pakai teknologi lainnya untuk menjadi seorang front-end developer. Tapi untuk menjadi seorang React developer, teman-teman tentunya harus menjadi front-end developer terlebih dahulu. Nah, oke, mulai aja. Mungkin teman-teman tuh langsung terbesit pertanyaan, apa sih front-end developer itu? Nah, langsung aja ya. Nah, front-end developer itu adalah seseorang yang bertugas untuk membangun tampilan dari sebuah aplikasi atau website supaya user bisa berinteraksi dengan aplikasi atau website kita. Nah, dari penjelasan ini, teman-teman, kita bisa menyimpulkan bahwa front-end developer itu adalah seseorang yang memang tugasnya itu membangun sebuah website atau aplikasi dari sisi interface atau tampilan atau antarmuka, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman front-end itu masih kebingungan apa itu front-end, nah ini penjelasannya. Jadi nanti saat teman-teman mulai berkarir di bidang front-end, nanti teman-teman akan sangat apa ya, sangat mempelajari soal inilah, soal desain UI, UX gitu, nanti experience seperti apa, dan masih banyak lagi. Nah, apa sih yang dilakuin front-end developer? Nah, ada 3 hal ya. Jadi, front-end developer itu orang yang mengerti konsep dari sebuah website ya. Nah, mereka itu tahu bahwa sebuah website itu dibangun menggunakan bahasa seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, jadi
saranku buat teman-teman ya sebelum melangkah ke React, itu ada baiknya teman-teman menguasai 3 bahasa ini dulu ya, karena ini sangat basic dan teman-teman tuh nggak mungkin jauh-jauh dari 3 bahasa ini gitu. Meskipun teman-teman pakai React, pasti ketemu sama 3 bahasa ini gitu. Jadi saran aku sebelum ke React mending fokus ke 3 bahasa ini dulu ya. Oke? Supaya nanti perjalanan teman-teman dalam belajar React itu lebih mudah gitu. Nah, oke, lalu yang kedua ini tentu seorang front-end developer itu seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu mengutamakan user experience ya. Nah, user experience itu seperti apa sih? Nah, yang pertama tuh ada website performance. Nah, website performance ini contohnya seperti ini. Ketika user masuk ke website teman-teman, load speed-nya itu lama atau kenceng nih. Nah, kalau misal lama atau ada butuh waktu lumayan lama gitu untuk websitenya itu full 100%, berarti itu tandanya website teman-teman itu nggak performan gitu. Itu dengan performa website yang lemot atau jelek itu bisa sangat mengurangi user itu betah di website teman-teman gitu. Jadi nanti user tuh kayak bosen, aduh kenapa loadingnya lama sih. Nah, itu bisa bisa teman-teman cari tahu ya tentang cara nge-boost performance website teman-teman. Oke, lanjut. Yang kedua ada SEO. Nah, SEO ini apa sih? SEO ini kependekan dari Search Engine Optimization, teman-teman. Nah, itu tuh apa sih? Makanan apa sih? Nah, itu bukan makanannya, teman-teman. Jadi, SEO itu adalah sebuah teknik di mana kita itu membuat website kita ketika user mengetikkan suatu keyword di Google yang memang ingin kita targetkan, contohnya seperti expert ini mungkin menargetkan bootcamp seperti itu. Nanti ekspektasinya ketika teman-teman mengetikkan bootcamp di Jogja, nanti si expert ini akan muncul paling atas seperti itu, teman-teman. Jadi kita ini mengincar posisi pencarian teratas di mesin pencarian seperti Google seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang ketiga ada responsive design. Nah, responsive design ini tentunya juga nggak kalah penting ya, teman-teman. Jadi responsive design-nya seperti ini. Misal ada 3 user ya, user A, B, C. Nah, user A, B, C ini membuka website yang sama dengan device yang berbeda. User A dengan desktop, user B dengan tablet, dan user C dengan mobile. Nah, ketiga user ini harus memiliki tampilan yang friendly untuk device-nya masing-masing. Semisal teman-teman membuka website expert dengan desktop gitu. Nah, itu kan tampilannya kan emang support untuk desktop gitu ya, karena desktop itu layarnya lebih besar daripada tablet dan mobile. Nah, di mobile teman-teman tuh harus bisa menampilkan website teman-teman sesuai dengan device-nya masing-masing seperti itu, teman-teman, agar layout-nya tuh nggak berantakan. Jadi nanti kalau misal teman-teman maksa nampilin layout desktop ke mobile, ini bisa berantakan, bisa kacau websitenya. Jadi ini a big no-no kalau misal teman-teman nggak mempelajari hal ini. Ini penting banget. Nah, oke, yang ketiga. Nah, ini nih yang mungkin jarang teman-teman front end lakuin, yang kadang mungkin kayak kelewat gitu atau diabaikan gitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman mulai berkarir nih di sebuah perusahaan dan mulai membangun aplikasi yang mid to ini ya, dari menengah ke atas gitu ya. Ini teman-teman pasti akan yang namanya itu berkolaborasi dengan back-end. Apalagi kalau misal websitenya ini sangat memerlukan data dinamis seperti itu. Contohnya jika teman-teman membuat website e-commerce atau mungkin dashboard gitu ya. Nah, datanya ini tentu saja kita harus mengkonsumsi data dari back-end seperti itu, teman-teman. Dan kita juga harus bisa mengirimkan data ke back-end. Nah, ketika seorang front-end tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada kolaborasi yang baik dengan back-end, ini bisa terjadi kekacauan ya. Karena semisal data yang diterima oleh front-end ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan ternyata data yang dikirimkan ke back-end juga tidak sesuai dengan apa yang back-end butuhkan, ini bisa konflik. Nah, ini kita juga a big no-no kalau kita sudah mulai berkarir di bidang front-end ya. Nah, maka dari itu saran aku buat teman-teman mulai ini sih, paling
belajar dikit-dikit lah soal back-end. Nggak usah mendalam. Paling kayak seperti HTTP status itu yang sukses itu seperti status berapa yang menandakan sukses, status apa yang menandakan server error, status apa yang menandakan ada unauthorized, seperti itu teman-teman. Dan juga mungkin belajar mengenai ini ya metode untuk HTTP request, seperti ada POST untuk mengirim data, ada GET untuk mengambil data, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke roadmap sebagai front-end developer, supaya nantinya teman-teman nggak tersesat gitu ya saat ingin belajar sebagai front-end developer gitu. Nah, langsung aja. Kalau dari sisi teknikal, itu ada beberapa teknologi dan tools yang menurut aku wajib dikuasai teman-teman kalau memang ingin jadi front-end ya. Nah, tools itu apa ya? Nah, lanjut aja nih. Nah, seperti yang udah aku bilang, ini teman-teman nggak akan pernah lepas dari yang namanya HTML, CSS, dan JS kalau ya teman-teman belajar untuk menjadi front-end developer. Nah, maka dari itu sangat penting untuk teman-teman mempelajari 3 bahasa ini dulu sebelum lanjut ke teknologi lainnya. Nah, setelah teman-teman bisa at least membuat website yang emang bisa dipakai gitu ya, yang bisa diinteraktif menggunakan 3 bahasa ini, barulah teman-teman mungkin bisa mulai lanjut ke tools seperti SAS ini atau SCSS ya. Nah, SASS ini apa? SAS atau SCSS ini apa? Ya, ini adalah sebuah preprosesor ya untuk CSS agar tujuannya itu kita tuh dipermudah dalam menuliskan sintaks CSS seperti itu teman-teman. Nah, bayangin kalau misal aplikasi teman-teman itu udah gede gitu ya. Nah, teman-teman tuh kayak kalau misal menulis dengan CSS, hanya CSS sendiri itu agak susah untuk memanage-nya. Seperti itu. Nah, SAS ini ada untuk menanggulangi hal itu, memitigasi hal tersebut. Nah, salah satu fitur dari SAS ini apa? Nah, salah satu fitur yang keren menurut saya ya, dia ini punya fitur yang namanya mixin. Nah, mixin ini apa? Mixin ini seperti function di JavaScript yang nantinya bisa di-reuse di ini kelas atau selektor manapun ya. Jadi semisal teman-teman punya styling untuk satu section, dan section ini ada beberapa section yang memiliki styling yang sama. Nah, teman-teman tidak perlu menuliskan hal yang sama di tiap-tiap section, seperti layaknya CSS. Nah, teman-teman bisa langsung aja bikin styling yang sama itu, properti-properti yang sekiranya sama, lalu teman-teman nanti taruh di yang namanya mixin ini. Lalu nanti teman-teman tinggal panggil mixin tersebut, nanti langsung deh itu apply, dan itu sangat-sangat efisien, sangat-sangat menghemat ini ya line of codes, karena dia hanya benar-benar hanya satu baris dan langsung mendapatkan properti-properti yang nggak tahu jumlahnya berapa ya, terserah teman-teman nanti mau ngasihnya seberapa. Oke. Nah, yang ketiga ini sebenarnya opsional ya, tapi menurut aku penting juga karena tool seperti VS Code atau mungkin Atom ya. Mungkin teman-teman terserah teman-teman pakainya apa, mungkin Vim. Nah, intinya teman-teman juga kalau bisa itu menguasai code editor itu tersebut gitu yang teman-teman pakai. Karena apa? Karena setelah saya gali-gali ya, VS Code ini ternyata bisa meningkatkan produktivitas kita, teman-teman. Teman-teman saya sekantor itu bisa produktivitasnya itu meningkat gitu. Nah, aku saranin teman-teman juga pelajari ya code editor teman-teman. Nah, oke, lanjut. Yang keempat ya. Nah, yang keempat ini ada yang namanya version control system atau disingkat VCS dan repository hosting. Nah, teman-teman bisa nebak nggak nih yang VCS yang mana, yang repository hosting yang mana? Nah, teman-teman harus bisa ngebedain antara kedua teknologi ini karena kedua teknologi ini adalah dua teknologi yang sangat berbeda ya. Dan aku banyak ketemu orang-orang yang belum belum bisa membedakan antara Git dan GitHub ini. Nah, jadi Git ini adalah version control system, di mana Git ini memungkinkan kita untuk men-track perubahan-perubahan yang kita lakukan pada project kita gitu ya. Jadi semisal kita hari Senin gitu ya, hari Senin
kita membuat fitur navbar gitu. Lalu hari Selasanya kita membuat fitur hero. Nah, ketika teman-teman tidak menggunakan version control system ini, teman-teman tidak tahu perubahan apa yang teman-teman lakukan, dan secara historis teman-teman tidak tahu. Nah, dengan Git ini, tools yang sangat powerful ini sangat membantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk GitHub sendiri, ini adalah sebuah repository hosting ya. Jadi teman-teman jika ingin menyimpan project teman-teman, itu bisa menggunakan service ini, karena GitHub ini menyimpan project-project kita di cloud seperti itu. Jadi nanti kita juga sangat bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja kita, semisal ada di luar negeri atau di luar kota yang tidak memungkinkan kita untuk satu meja gitu ya. Jadi ini sangat membantu kita para developer, tidak hanya front-end developer, developer apapun ya, untuk bekerja secara remote dan bisa berkolaborasi dengan mudah seperti itu teman-teman. Dan untuk repository hosting ini nggak terbatas hanya di GitHub ya. Ada seperti contohnya GitLab, ada Bitbucket, dan lain-lain gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih suka GitHub gitu. Oke, lanjut. Nah, ini juga nggak kalah penting teman-teman. Basic dari internet. Ada yang saya tampilin, yang saya pilih ada 3 ya. Nah, jadi yang pertama itu hosting. Nah, hosting ini adalah sebuah service yang ditawarkan oleh para provider untuk menghosting, untuk menaruh website kita ke server mereka, supaya nantinya bisa diakses oleh masyarakat luas, bahkan satu dunia gitu. Nah, lalu yang kedua, itu ada domain, teman-teman. Nah, domain ini apa sih? Domain ini adalah, contohnya misal teman-teman buka google.com. Nah, google.com ini adalah sebuah domain, teman-teman. Nah, domain ini mengarah pada suatu IP. Nah, IP ini apa? IP ini adalah server yang kita gunakan untuk hosting website kita. Jadi misal kita hosting di provider A gitu ya. Kita hosting di provider A. Provider A memberikan kita IP misalnya 172 bla 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 gitu ya. Nah, nanti jika teman-teman tidak memiliki domain, maka teman-teman bisa mengakses website teman-teman hanya menggunakan IP itu, karena IP ini bersifat publik. Nah, bayangin deh kalau misal teman-teman nggak punya domain, misal teman-teman mau mengakses Facebook, mau mengakses Google, mau akses website apapun itu, teman-teman harus menghafalkan IP-nya, bukan menghafalkan nama dari websitenya. Tentu saja ini akan sangat sulit ya untuk dihafalkan. Nah, domain ini ada untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi nanti ketika kita buka google.com, nanti otomatis ada yang namanya DNS, nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri itu, otomatis dia akan mengarahkan ke IP dari server di mana website tersebut di-hosting, seperti itu teman-teman. Protokol ya. Nah, protokol ini sebenarnya ada banyak teman-teman, ada contohnya FTP, ada SFTP, ada SMTP, dan masih banyak lagi ya. Tapi kali ini kita fokus ke HTTP dan HTTPS. Nah, HTTP ini singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Nah, untuk apa sih HTTP ini, protokol ini? Jadi, HTTP ini adalah suatu layer protokol ya, untuk kita memungkinkan melakukan pertukaran hypertext. Nah, hypertext ini apa? Hypertext ini contohnya seperti HTML, CSS, JavaScript, JSON, seperti itu teman-teman. Jadi, protokol inilah yang memungkinkan pertukaran data itu terjadi antara satu network dengan network lainnya, seperti itu. Nah, kalau HTTPS itu sebenarnya sama seperti HTTP, cuman ada S di akhir itu artinya secure, di mana pertukaran ini, ketika pertukaran terjadi, in between itu ada proses enkripsi, sehingga lebih secure. Dan sekarang HTTP sudah tidak direkomendasikan ketika teman emang ingin membuat website live gitu ya. Jadi gunakan HTTPS, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, baru setelah teman-teman menguasai hal-hal tersebut ya, tentunya masih banyak lagi ya. Maksudnya tidak sebatas itu, tentunya masih banyak sekali materi yang teman-teman bisa cari. Nah, baru setelah menguasai hal-hal tersebut, baru teman-teman bisa nih pilih salah satu. Nah, karena framework itu
tidak terbatas di React ya, karena masih banyak framework lain di luar sana, tapi kali ini kita pilih aja React nih, karena emang tema kita kali ini tuh React gitu. Ups. Nah, ini benar saya jadi pertama kali saya belajar React ya, saya cari tahu tentang apa sih React, karena dulu saya benar-benar cuma tahunya itu HTML, CSS, dan JavaScript, jadi saya belum tahu tuh, benar-benar buta soal yang namanya library atau framework. Ternyata ada gitu tuh sekeren itu gitu untuk sangat mempermudah pekerjaan kita front-end developer gitu. Nah, akhirnya terbesit pertanyaan pertama saya itu apa itu React. Nah, oke, langsung aja kita lihat ya. Ternyata sesimpel ini. React itu adalah sebuah library JavaScript untuk membuat user interface yang berbasis komponen. Nah, kata kuncinya adalah komponen, teman-teman. Nah, di React ini, kita tidak lagi membuat website ya seperti bikin di HTML gitu, kayak kita tulis div, kita tulis button gitu secara berulang. Tetapi kita membuat elemen yang berulang ini menjadi komponen sehingga kita mendapatkan suatu codingan yang sangat reusable dan terisolasi dan juga modular seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar di sini ya. Ini saya ambil dari Dribbble, cari-cari soal dashboard gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau misal teman-teman bikin pakai HTML, nggak tahu gimana codingannya ya, mungkin bisa panjang banget di satu file. Atau misal ternyata ada card yang sama gitu, teman-teman ternyata harus tulis elemen card itu dari div sampai anak-anaknya tuh ke page lain gitu ya. Nah, di sini kalau di React itu pola pikirnya nggak seperti itu ya, teman-teman. Pola pikirnya itu teman-teman harus bisa memecah UI ini menjadi komponen-komponen. Nah, saya beri contoh ya. Jadi ketika teman-teman melihat website ini, coba perhatikan di sini ada elemen sidebar, di dalam sidebar ada logo, di dalam logo ternyata ada menu nih, ada beberapa menu gitu kan. Nah, dari sini saja teman-teman bisa melihat bahwa tiap-tiap elemen ini bisa menjadi satu komponen. Menjadi satu komponen yang memiliki behavior-nya masing-masing dan terisolasi, sangat terisolasi, jadi tidak mengganggu codingan yang lain seperti itu, sehingga sangat mudah untuk di-manage ketika proyeknya menjadi besar seperti itu. Oke, nah ini aku ada contoh codingan HTML dan React ya. Ini outputnya sama, tapi cara kita ngodingnya beda. Nah, ini kita tuh mau ngerender 3 card yang sama persis ya, tapi kita tuh harus mengulang ini, kita harus bikin card lagi, lalu ada card lagi 3 kali. Sedangkan teman-teman bisa lihat di React, teman-teman hanya membuat satu komponen bernama card, lalu teman-teman tinggal panggil saja sebanyak yang teman-teman mau gitu ya. Nah, bisa dilihat sangat jauh ya perbedaannya di sini. Hanya untuk merender 3 card saja, di HTML sudah memakan 46 baris ya, sedangkan di React hanya 11. Nah, sangat-sangat efisien kan teman-teman. Ini awal saya belajar React saya juga kagum gitu. Wah, keren banget nih framework gitu, library gitu kan. Nah, semoga teman-teman tambah ini ya, tambah antusias untuk belajar React. Nah, kita lanjut nih. Ini salah satu pertanyaan saya juga waktu awal belajar React, karena mungkin ada beberapa dari teman-teman juga yang saat ingin mempelajari sesuatu yang baru, itu pasti itu kayak cari keuntungannya dulu. Tuh. Kayak saya, itu waktu awal belajar React itu mikir gitu kan, apa sih keuntungan belajar React kalau misal pakai JavaScript, HTML, CSS pun udah jadi gitu kan. Nah, terus saya gali-gali gitu loh. Ternyata nemu nih. Ternyata benefitnya keren. Nah, bicara soal karir ya, ketika saya search lowongan kerja React.js, itu langsung muncul nomor 1 nih di LinkedIn. Ada 719 pekerjaan ya di Indonesia. Ini baru di Indonesia dan hanya menggunakan React.js. Dan React.js sendiri ini punya framework-framework lainnya ya, seperti Next.js atau mungkin Astro gitu.
Nah, dan ini juga baru di Indonesia, teman-teman. Belum di Singapura atau di India atau di negara lain ya. Dan jelas untuk jenjang karirnya ini masih banyak ya. Masih banyak orang yang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang React ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu yang kedua, komunitas besar. Benar-benar besar ya kini. Jadi, dengan adanya komunitas besar ini, keuntungan teman-teman itu untuk belajar itu semakin besar juga ya. Karena dengan adanya komunitas yang sangat mendukung, itu kita tuh sangat dipermudah gitu istilahnya. Kenapa kita dipermudah? Karena resource yang kita mencari resource tentang React ini sangat mudah gitu. Kita tinggal ketikkan aja tutorial React di Google gitu, yang muncul itu bisa berjuta-juta atau bahkan ratusan juta seperti itu. Bahkan di YouTube pun tuh banyak orang India kan banyak tuh yang bikin tutorial di YouTube kan. Nah, teman-teman bisa cari itu bener-bener pasti ketemu deh. Kalaupun nggak ketemu, teman-teman bisa ke Telegram gitu kan, join komunitas, tanya langsung di situ, pasti senior-senior React itu pasti jawab, tenang aja. Jadi semua permasalahan teman-teman tentang React itu aman kalau belajar React tuh. Jadi nggak ada ruginya belajar React. Seperti itu. Nah, kalau misal teman-teman nggak pengen jadi developer website gitu, developer, tenang. React juga punya framework lain kok, namanya React Native. Nah, React Native ini apa sih? Nah, dia ini framework yang memungkinkan kita untuk membangun sebuah mobile apps yang hybrid gitu. Jadi kita develop sekali, kita bisa build aplikasi ini untuk OS iOS dan Android seperti itu. Jadi sangat powerful ya React ini. Jadi kita nggak perlu menulis codingan 2 kali, project 2 kali hanya untuk menaruh aplikasi kita di 2 OS yang berbeda. Kalau misal kita pakai Java, kita hanya bisa build untuk Android. Lalu ketika kita ingin build untuk iOS, harus belajar Swift. Dan Swift itu juga bahasa yang khusus yang hanya bisa dipakai di OS Apple gitu, OS macOS gitu. Nah, learning curve-nya juga kecil jadinya. Karena benar-benar ketika teman-teman melihat React Native ini, itu benar-benar mirip banget sama React. Karena emang konsepnya itu pakai konsep React gitu. Ada hooks-nya, ada komponen base-nya, dan tentunya ini ya karena emang untuk mobile jadi ada emang environment-nya agak sedikit berbeda gitu. Tapi learning curve-nya dikit kok. Teman-teman jadi nggak perlu belajar React-nya, tapi belajar ke ininya loh, environment mobile gitu. Nah, yang keempat, mudah digunakan dan beginner friendly. Tentu saja ini poin keempat ini didukung oleh poin kedua ya, komunitas besar. Sehingga mudah lah untuk beginner gitu. Jadi nggak perlu takut, ayo. Nggak ada ruginya gitu. Lalu bagaimana sih akhirnya kita bahas juga ya tentang karir nih. Bagaimana jenjang karir sebagai front-end developer React. Nah, tadi kan aku di slide sebelumnya juga udah ngasih ini ya screenshot di LinkedIn itu udah ada berapa banyak gitu kan. Ternyata emang banyak gitu kan. Nah, tapi mungkin teman-teman juga ingin bekerja di company besar gitu. Seperti contohnya ini, 3 company ini. Ada Shopify, Instagram, dan Airbnb. Dan masih banyak perusahaan besar lainnya yang menggunakan React ini sebagai tools yang mereka percayai. Seperti itu. Nah, dan perusahaan-perusahaan besar tersebut juga ikut berkontribusi dalam pengembangan React. Jadi benar-benar React ini kayak untuk saat ini masih never ending gitu teman-teman, masih sangat berkembang seperti itu. Dan React pun juga masih mengupdate library-nya dan menambahkan fitur-fitur keren seperti itu teman-teman. Jika teman-teman baca ikutin dokumentasinya, itu banyak sekali fitur-fitur upcoming ya di React. Jadi sangat keren sih React ini. Nah, akhirnya kita bahas juga nih tentang roadmap React. Nah, untuk roadmap React sendiri, tentu ya teman-teman harus menguasai hal yang sudah saya sebutkan tadi di slide roadmap untuk menjadi front-end developer. Nah, kalau teman-teman udah menguasai lah ya, at least bisa
at least bisa bikin website gitu yang bisa dipakai untuk orang-orang lain gitu mungkin. Barulah teman-teman bisa nih cobain React gitu. Dan bikin aplikasi yang sama menggunakan React gitu. Nanti rasain aja sendiri bedanya gitu. Lalu untuk yang kedua, nah ini untuk kickstart teman-teman sebagai React ya. Jadi dimulai dengan komen ini. Ada yang namanya Create React App. Nah, Create React App ini apa? Create React atau yang disingkat CRA ini, Create React App atau yang disingkat CRA ini adalah sebuah CLI atau Command Line Interface yang memungkinkan kita untuk membuat project React tanpa harus repot-repot nge-setup dari awal. Jadi sudah di bootstrap oleh tools ini, kita tinggal plug and play seperti itu. Nah, opsinya ada dua ya. Bisa pakai CRA atau Fit. Nah, Fit ini yang baru-baru ini masih trending nih. Tapi saran aku buat teman-teman pakai kalau emang masih baru mulai pakai ini aja ya, CRA aja, pakai command yang ini. Karena yang pakai Fit ini konfigurasinya beda gitu teman-teman. Jadi takutnya teman-teman bingung. Jadi mending pakai yang CRA dulu aja gitu ya. Nah, nanti setelah teman-teman jalanin komen ini, salah satu dari komen ini, nanti tinggal ikutin aja, nanti muncul pertanyaan-pertanyaan gitu. Nanti teman-teman tinggal pilih aja sesuai kebutuhan teman-teman gitu ya, ikutin aja. Gampang kok. Nah, yang menarik untuk dibahas nih, jadi dulu sebelum ada function komponen ini, itu kita masih pakai kelas komponen ya, di React. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misal bingung ya, bedanya apa nih, teman-teman bisa lihat di sini. Yang kanan ini kelas komponen dan yang kiri ini function komponen. Nah, di kedua codingan ini adalah codingan yang outputnya sama ya, merender sebuah button dan menunjukkan counter gitu sudah berapa kali button ini diklik seperti itu. Nah, di yang kelas komponen kita ini sangat dekat dengan yang namanya life cycle. Nah, life cycle ini apa? Sebuah komponen ini seperti kita layaknya manusia yang punya life cycle gitu ya, waktu hidup. Jadi kayak kita lahir, habis itu hidup, lalu ya itu. Nah, di React juga seperti itu, komponen punya masa hidupnya. Jadi ada 3 life cycle utama ya. Ada proses mounting. Mounting ini adalah proses di mana React ini, komponen React ini lahir ya, masuk ke DOM gitu. Nah, lalu yang kedua ada updating. Nah, updating ini apa? Updating ini terjadi ketika ada perubahan terjadi di dalam komponen tersebut. Contohnya di sini bisa dilihat ya, ada sebuah function bernama komponen git update yang fungsinya itu untuk men-tracking perubahan yang terjadi pada sebuah komponen seperti itu. Lalu yang ketiga ada unmounting. Unmounting ini ketika sebuah komponen itu lepas dari DOM gitu teman-teman. Nah, di function komponen ini kita bukan berarti kita lepas dari life cycle ya. Life cycle itu tetap ada di functional komponen, tetapi sudah digantikan oleh hooks yang bernama use effect ini. Nah, ini sangat menarik untuk dibahas ya teman-teman. Nanti kita mungkin di sesi live coding bakal bahas ini lebih detail gitu. Oke. Nah, oh ya, BTW kalau misal teman-teman suka kelas komponen juga nggak apa-apa ya teman-teman. Saya tidak akan memaksa teman-teman untuk menggunakan functional komponen. Jadi ini senyaman teman-teman aja. Tapi kalau saya prefer functional komponen. Karena apa? Karena sebagai berikut teman-teman benefitnya. Satu, kita bisa mengakses fitur di React yang bernama hooks ya. Seperti yang di slide ini, ada contohnya use effect ini. Semua yang berawalan dengan use itu adalah hooks, teman-teman. Jadi hooks di React itu di-prefix dengan use gitu. Jadi kalau ada use itu pasti hooks. Ya. Nah, kalau di kelas komponen kita nggak bisa tuh yang namanya pakai hooks gitu. Karena hooks itu eksklusif hanya untuk functional komponen. Dan hooks ini ada banyak sekali ya teman-teman. Dan setiap hooks ini memiliki fungsinya masing-masing dan teman-teman harus paham, tahu gitu ya, fungsi dari tiap-tiap hooks ini apa supaya teman-teman tidak menyalahgunakan hooks ini.
Jadi hooks ini ada untuk membantu teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah gunakan sehingga seperti senjata makan tuan gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari juga tuh tentang hooks karena ini penting sekali ya kalau teman-teman mau pakai functional component. Oke, yang kedua, lebih mudah dibaca. Kalau menurut saya sih emang lebih mudah dibaca ya karena basicnya itu functional component itu hanyalah sebuah fungsi JavaScript biasa teman-teman yang mengembalikan nilai berupa komponen seperti itu. Jadi jika teman-teman lihat di sini, dia hanyalah sebuah function. Ini adalah nama komponennya yang nanti akan kita panggil. Lalu di dalamnya dia hanyalah return sebuah komponen teman-teman. Seperti itu. Jadi simple banget. Nah, yang ketiga, less code to write. Nah, teman-teman bisa bandingin aja sendiri. Ini kan tujuannya sama nih, kita outputnya sama. Tapi yang function komponen itu hanya memakan 20 lines, sedangkan kelas komponen sudah memakan 26 lines. Mungkin nggak terasa banget ya, karena ini masih kecil gitu. Tapi nanti kalau misal udah mulai ada logic itu di dalamnya benar-benar ribet gitu kan, itu baru nanti berasa tuh. Nah, teman-teman kalau belajar React tuh harus benar-benar dekat sama yang namanya JSX ini. Nah, JSX ini apa? JSX ini adalah singkatan dari JavaScript XML. Nah, dengan ekstensi ini, kita tuh memungkinkan kita untuk menulis sintaks-sintaks HTML, XML ada di dalam file JavaScript seperti itu. Jadi kita bisa menggabungkan semuanya gitu ya di dalam satu file gitu. Jadi kita bisa nulis HTML lalu langsung nulis JavaScript di dalamnya gitu, sangat memungkinkan dan ini sangat efisien sekali. Sehingga kita tidak perlu lagi yang namanya memisahkan file JavaScript dengan HTML seperti itu. Dan teman-teman bisa langsung tahu di dalam, oh ternyata di dalam file komponen ini hanya terisolasi untuk fungsi itu saja, tidak mencampur-campur dengan logik-logik lainnya seperti itu. Lalu next itu ada props dan state ya teman-teman. Nah, props dan state ini nanti teman-teman bakal sering banget pakai ini. Makanya saya taruh di sini. Nah, saya akan jelaskan tentang props dan state ya. Keduanya ini sebenarnya tuh 11-12 ya teman-teman. Mirip banget. Jadi props ini tuh kependekan dari properties ya. Nah, kedua hal ini sama-sama mengandung informasi yang nantinya itu bisa memengaruhi hasil atau output dari sebuah komponen. Seperti itu. Seperti contoh tadi, pakai state ya. Nah, itu ketika kita mengklik button, itu nanti aksinya dia akan mengupdate state, misal count-nya udah ditambah 1. Nah, state ini nanti bisa mempengaruhi output dari komponen itu, seperti teman-teman. Nah, tapi bedanya apa? Nah, props ini, dia itu diteruskan, value-nya diteruskan melalui komponen. Sedangkan state itu di-manage di dalam komponen itu sendiri, teman-teman. Jadi, props itu seperti ini ya, seperti mungkin kalau di JavaScript itu seperti params-nya function gitu, teman-teman. Nah, next. Nah, di React itu kita dipermudah juga dengan yang namanya conditional rendering. Nah, ini apa conditional rendering ini? Jadi, conditional rendering ini adalah sebuah teknik di mana kita ingin merender sebuah komponen tapi dengan syarat ada kondisi tertentu seperti itu. Nah, ada 3 teknik yang berbeda di dalam conditional rendering. Yang pertama itu ada if statement, teman-teman. Nah, jika teman-teman lihat di sini saya punya suatu variabel bernama loading yang value-nya itu adalah boolean false. Nah, saya menggunakan if statement di sini. If loading yang berarti kalau dibaca itu jika sedang loading atau loadingnya value dari loading itu true, maka saya akan mengembalikan sebuah elemen div berisi loading. Tapi kalau tidak loading, nah teman-teman bisa nebak nggak nih outputnya bakal yang atas atau yang bawah nih? Nah kalau teman-teman bisa nebak berarti udah jago nih. Nah outputnya adalah dia akan mereturn yang bawah teman-teman.
karena loadingnya false. Tapi jika teman-teman coba ya, misal teman-teman nih sambil dengerin webinar ini, teman-teman ngutak-atik sendiri, ngikutin codingannya sama persis. Kayak gini nanti outputnya apa gitu ya. Nah, kalau misal teman-teman ganti ini ke true nih, dia pasti akan merender yang loading ini. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua ada logical operator. Logical operator ini kita pakai AND double gini ya teman-teman. Nah, ini artinya apa? Ini juga misal kita punya pop-up. Nah, kita juga punya kondisi. Const pop-up sama pop-up open sama dengan false gitu ya. Nah, di sini kita tuliskan sintaks sebagai berikut. Nah, teman-teman jangan bingung ya. Nanti kalau ada kurung seperti ini, kurung kurawal di dalam sintaks HTML ini, itu artinya di dalam scope itu ada JavaScript yang akan dieksekusi seperti itu. Jadi ketika teman-teman belajar React, teman-teman akan sering juga nih menemukan sintaks seperti ini dan juga akan sering menggunakan sintaks seperti ini. Oke, lanjut. Jadi ini cara bacanya adalah ketika pop-up open, kita akan merender pop-up. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misal pop-up open ini false, tentu saja dia tidak akan merender pop-up ini. Nah, bedanya apa dengan yang if ini? Kalau yang if ini, dia akan mengganggu return yang di bawah ya. Karena dia benar-benar akan mereturn komponen yang ini, yang loading ya teman-teman. Dan yang bawah ini jadi diabaikan. Nah, bedanya yang ini, dia nggak akan mengganggu return yang ini karena kita menaruhnya di sini. Seperti itu di dalam HTML-nya. Seperti itu. Nah, yang ketiga nih, ternary operator. Nah, teman-teman kalau misal pernah tahu ternary ya, misal teman-teman pakai JavaScript, karena ini bukan fitur eksklusif di React ya. Hampir semua bahasa pemrograman atau mungkin semua bahasa pemrograman punya fitur ini ya. Tapi di React ini dia tuh kayak step up satu level gitu, kayak dia tuh bisa menggunakan ternary ini untuk manage semua komponen seperti itu. Nah, di sini sama, kita punya loading ya. Kita punya variabel bernama loading yang value-nya tuh false. Nah, kita tuliskan lagi kurung kurawal untuk mengeksekusi JavaScript. Lalu kita tuliskan seperti ini. Loading, tanda tanya, lalu div loading, dan page is ready. Nah, ini mungkin teman-teman agak bingung ya. Jadi, seperti ini. Bacanya bisa seperti if ya. If loading, dia akan nge-render yang kiri, else, dia akan nge-render yang kanan. Seperti itu, teman-teman. Jadi, ini hanya if, lalu ini else. Seperti itu, teman-teman. Dan ternary ini nggak hanya segini ya, bisa panjang banget, tapi aku nggak rekomen karena itu akan susah dibaca gitu. Nanti teman-teman kalau misal udah mulai banyak nih kasus-kasus conditional rendering, nah teman-teman nanti ini nih bisa gunakan salah satu dari teknik ini yang teman-teman rasa itu cocok gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, komponen lifecycle itu ada mounting, updating, dan unmounting. Seperti itu. Nah, teman-teman juga harus mempelajari ini ya, walaupun teman-teman menggunakan functional komponen daripada cross komponen, karena kita, sekali lagi, kita tuh nggak bukan berarti lepas dari komponen lifecycle kalau kita menggunakan functional komponen, seperti itu teman-teman. Oke, nah sekarang juga yang menarik nih, ada rendering component list. Bayangkan jika kita punya sebuah page yang komponen itu besar gitu, dan kita harus merendernya itu secara dinamis dari backend. Misal anggap saja nih data ini datanya dari backend atau dari API gitu. Nah, kita bisa melakukan render list gitu teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Kita bisa mengambil data array ini dan kita gunakan fungsi map JavaScript. Ini fungsi JavaScript ya teman-teman, bukan fungsi dari React. Jadi teman-teman bisa nanti bahas dokumentasinya tentang map ini. Intinya dia nanti akan melakukan mapping atau bisa dibilang looping ya, tapi sebenarnya kurang cocok. Jadi nanti map ini ada callback-nya. Callback-nya itu nanti ada parameter card dan index. Ini index ya. Nah,
nanti tinggal return-nya itu adalah card. Nah, nanti misal teman-teman punya datanya itu 2, nanti dia akan merender card sebanyak jumlah data yang teman-teman punya gitu. Dan jangan lupa key ini wajib ya ketika teman-teman melakukan teknik mapping ini, karena ini membantu React untuk mengetahui komponen mana yang sedang diupdate atau sedang terjadi perubahan state seperti itu. Teman-teman atas yang sedang user berinteraksi dengan komponen mana gitu. Nah, lanjut kita ada event teman-teman. Nah, untuk di React itu simple kok untuk melakukan interaksi gitu ya atau event gitu. Nah, di tiap-tiap elemen itu kita punya namanya props. Nah, props itu berisikan banyak sekali hal-hal ini ya basic dari HTML gitu. Jadi nanti misal teman-teman taruh on click di sini, itu artinya kita melakukan event klik kepada card itu, teman-teman. Nah, di sini di dalam on click-nya kita passing fungsi ini, teman-teman, handle click card. Lalu handle click card ini berupa fungsi yang melakukan console log card click gitu, seperti itu, teman-teman. Dan yang perlu diketahui adalah untuk menuliskan sebuah props ini on click, dia tuh menggunakan camel case ya. Jadi ini on, C-nya baru besar gitu. Lalu passing function-nya itu, action-nya itu by reference ya teman-teman, bukan di invoke. Kalau di invoke, misal teman-teman tulis ada dalam kurung lagi di sini, dia akan memanggil fungsi itu, bukannya di passing reference ke dalam card-nya itu. Karena yang kita butuhkan adalah reference-nya, bukan di invoke gitu teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari tahu ya kalau misalnya masih bingung pass by reference itu apa, teman invoke function itu apa gitu ya. Nah, ini materi terakhir di webinar ini yaitu hooks, teman-teman. Nah, hooks ini basicnya itu adalah reusable JavaScript function, teman-teman. Jadi nggak jauh beda lah sama function, tapi yang membedakan hooks dengan function biasa adalah dengan hooks kita bisa memanage hooks lainnya, teman-teman. Jadi misal teman-teman bikin custom hooks gitu dengan function biasa, teman-teman nggak akan bisa menggunakan state atau hooks lainnya, bukan menggunakan state, maaf, tidak bisa menggunakan hooks lainnya di dalam function itu, karena hooks ini eksklusif hanya untuk hooks lainnya atau di dalam komponen, seperti itu, teman-teman. Dan lagi, hooks ini hanya bisa digunakan di fungsional komponen, seperti itu, teman-teman. Dan materi kita berakhir sampai di situ, teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke sesi live coding ya, teman-teman. Nah, sebentar saya share screen yang baru ya. Nah, jika terlihat ini, teman-teman, ini hasil dari saya menjalankan npx create React App itu, teman-teman. Jadi kita disambut dengan folder-folder seperti ini. Saya akan jelaskan sedikit ya tentang strukturnya. Jadi di sini ada node modules. Di sini ini adalah folder yang sangat besar yang berisikan package-package yang akan kita gunakan di dalam project ini. Nah, package ini nantinya itu berguna untuk membantu kita dalam mengerjakan sebuah project gitu ya, teman-teman. Nah, lalu di dalam public ini adalah sebuah folder di mana bisa diakses publik oleh user gitu. Jadi ketika teman-teman menaruh sesuatu file seperti ini, icon atau logo atau images gitu, ini nantinya bisa diakses oleh user gitu dan bisa dipakai kita seperti itu. Biasanya dalam public ini kita menaruh file-file statis seperti image gitu sih, teman-teman, kayak HTML gitu. Nah, dalam SRC ini baru tempat kita bekerja, teman-teman. Di sini udah ada app CSS, MCS, index CSS, dan index CS gitu, teman-teman. Nah, kita langsung aja mulai kali ya. Nah, pertama di sini kita punya index.js. Nah, di React ini konsepnya single page application ya, teman-teman, SPA kalau teman-teman pernah dengar. Nah, teman-teman lihat ini.
Di sini kita punya root ya, fonts root. Ini udah default dari React-nya ya. Jadi nanti kalau teman-teman apa namanya? Ketika nanti teman-teman udah dapet nih project React-nya, nanti teman-teman buka index.js ini hasilnya sama kok. Nah, di sini React itu punya yang namanya React DOM. Dan React DOM ini punya fungsi namanya create root. Nah, root-nya apa? Nah, di sini kita akan mencari dokumen get element by ID yang bernama root, ber-ID kan root. Nah, carinya di mana? Nah, tadi folder public tadi, kita buka index.html, teman-teman. Nah, di sini ada sebuah div bernama root. Ber-ID kan root. Nah, otomatis nanti ketika teman-teman ke sini, fungsi ini akan mencari elemen bernama root, yaitu yang elemen itu tadi. Tadi. Nah, render app adalah file ini, teman-teman, sebuah komponen. Nah, di sini kita bisa jalankan npm start ya. Jika teman-teman bingung datangnya dari mana, teman-teman bisa buka package.json. Di bagian scripts ini ada yang namanya script start. Jadi di sini saya menyuruh npm untuk mengeksekusi script start ini, yang nantinya npm itu akan mengeksekusi script dalamnya, yaitu React Script Start. Nah, langsung aja kita jalankan npm start. Nah, kita tunggu sebentar sambil menunggu. Saya akan jelaskan lagi. Nah, nanti di dalam file app ini, nanti kita akan merender sebuah div dengan kelas app dan header dan lain-lain ya, teman-teman. Nah, untuk styling komponen itu gampang sekali. Nanti teman-teman tinggal buka buat satu file CSS, lalu nanti teman-teman bisa tuliskan sendiri styling seperti apa yang teman-teman mau, lalu seperti biasa tinggal pasang kelasnya, tapi jangan lupa diimport ya, teman-teman. Importnya seperti ini. Nah, sekarang servernya udah jalan nih. Kira-kira teman-teman bisa lihat layar saya nggak ya? Nah, sebentar ya. Tahu screen aja deh. Nah, di sini hasilnya adalah ini yang dirender, teman-teman. Jadi ini defaultnya dari React. Nah, semisal kita hapus nih salah satu, misal image-nya deh. Kita hapus nih, kita komen. Nah, dia akan hilang. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Dan misal nih, untuk membuktikan bahwa root itu adalah yang dicari oleh tempat root untuk kita merender komponen-komponen kita, mari kita komen. Nah, di sini terjadi error karena dia React tidak bisa menemukan root itu, teman-teman, root yang dimaksud di file index.js ini, teman-teman. Dia tidak bisa menemukan root ini, makanya itu error. Nah, teman-teman juga bisa mengganti kok, sebenarnya nggak harus wajib root yang bisa tes itu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Nanti ini diganti aja tes gitu. Nah, masih aman, teman-teman, seperti itu. Tapi kita pakai root ya, default saja. Nah, kita kembali. Lalu kita membuat sebuah komponen ya, teman-teman. Nah, ini saya hapus dulu ya semuanya supaya tidak mengganggu. Nah, kita jadinya putih seperti ini. Lalu kita akan hapus yang tidak kita gunakan ya. Nah, saya akan membuat sebuah folder bernama komponen. Ini komponen. Nah, di sini adalah folder yang untuk menaruh semua komponen saya, seperti itu ya. Nah, saya akan buat komponen card, simple aja ya. Nanti saya punya card.csx. Nah, yang terpenting adalah ketika kita di project React, kita harus menggunakan ekstensi .csx sebagai ekstensi file-file kita ya. Nah, seperti ini. Nanti kita, kalau teman-teman belum install ini, saya rekomendasikan teman-teman untuk menginstal ekstensi bernama apa ya, saya lupa. Nah, ini supaya teman-teman melakukan snippet seperti ini. Nah, langsung jadi ini functional komponen seperti itu. Nah, ini kita sudah membuat komponen bernama card. Nah, nanti teman-teman bisa langsung panggil di sini card. Dia sudah ada auto importnya. Teman-teman tinggal enter. Oh, di sini akan langsung muncul card.
Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk membuktikan bahwa memang ini komponen yang dirender, saya akan mengganti dengan card halo seperti ini. Nah, otomatis dia juga akan berubah, teman-teman, card halo seperti itu. Nah, bicara soal props dan state ya, supaya teman-teman bisa merender sesuatu yang lebih dinamis gitu ya, supaya keren gitu. Nah, di sini ada fitur yang namanya props. Misal teman-teman buat di sini props gini ya. Nah, props ini adalah sebuah parameter yang nantinya dilempar lewat komponennya seperti ini ya. Nah, ini saya punya props. Di sini saya mau panggil yang namanya props title misal ya. Title. Nah, di sini dia akan kosong karena tidak ada title yang di passing melalui props. Jadi dia itu kosong. Nah, sebenarnya gimana supaya nggak kosong? Nah, karena kita sudah memberitahu React bahwa kita akan mengambil props bernama title, nah ini teman-teman bisa langsung tulis di sini ya, props. Props itu ditulis lewat sini ya. Jadi di dalam komponennya itu nanti teman-teman bisa menuliskan props seperti itu. Nah, ini teman-teman tinggal tuliskan sini title, misal Nike Air Force gitu kan. Nah, nanti akan langsung muncul nih. Nah, di sini teman-teman mau render lebih dari satu, bisa. Tuh, dia akan langsung muncul semuanya. Mau nilainya beda, bisa Nike Air Jordan. Nah, itulah dia langsung beda kan. Nah, value-nya langsung dari dinamis gitu. Nah, lalu kita bahas ke state ya. State ini kita bisa panggil menggunakan cons. Sintaksnya sepertinya teman-teman. Mungkin agak asing gitu ya. Jadi kita bikin cons lalu kurung seperti array ini teman-teman. Lalu kita panggil use state. Nah, nanti otomatis React akan melakukan auto import ya. Nanti langsung ada import React, nah ini useState di sini. Nah, sintaksnya adalah di sini useState itu akan mengembalikan getter dan setter. Jadi sebelah kiri ini setter ya. Jadi biasanya best practice-nya itu naming-nya seperti ini. Misal count. Lalu di sebelahnya itu karena setter kita awali dengan set. Set apa? Set count. Seperti itu. Nah, di dalam useState ini kita bisa memberikan default value, teman-teman. Default value ini bisa berupa apa aja ya, terserah teman-teman pinginnya apa gitu kan. Nah, dalam kasus ini saya mau default value saya itu 0 seperti ini. Nah, tidak jadi apa-apa memang di sini. Tapi supaya menjadi sesuatu yang keren, kita bisa taruh state-nya di sini teman-teman. Seperti props tadi. Kita taruh count di sini. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Semua komponennya punya nilai dari state. Nah, 0 ini didapat dari mana teman-teman? Karena di sini saya menuliskan 0 sebagai default value-nya, maka itulah yang tampil di komponennya. Seperti itu, teman-teman. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memanipulasi state ini? Kita bisa melakukannya dengan event tadi, teman-teman. Misal saya bikin button ya, klik saya. Nah, di sini akan ada muncul button ya. Karena kita menuliskannya di komponen, tentu saja semua komponen akan memiliki elemen yang sama. Nah, button ini saya mau beri event ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, ini bisa kita beri onClick. Nah, onClick-nya apa? Kita bikin function di sini. Kita sebut saja handle click count gitu ya. Klik button deh. Nah, kita buat function arrow function yang action-nya nanti kita panggil set count. Nah, set count-nya gimana ya cara kita ngubahnya? Nah, untuk setiap setter di state, dia tuh punya callback, teman-teman. Kita bisa ngakses ke state sebelumnya, itu previous namanya. Jadi nanti teman-teman tuliskan aja prev itu di sini. Nanti teman-teman bisa langsung prev plus plus gini, yang artinya kita mau ketika button ini diklik, saya lupa panggil, handle klik button, kita panggil di sini fungsinya. Button ini diklik, dia akan mengeksekusi function ini yang di dalamnya dia itu ingin melakukan memutasi pada state, perubahan pada state itu gitu ya. Nah, mari kita buktikan dengan klik. Oh, tidak bisa ternyata. Apakah harus seperti ini?
ya. Nah, ini baru bisa teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, state ganggu komponen lainnya. Tapi props itu dipassing melalui diteruskan melalui komponennya seperti itu, teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika saya klik yang ini, jadi komponen yang lain tidak akan terganggu gitu stepnya teman-teman. Keren kan? Nah, teman-teman mungkin ingin eventnya berbeda gitu kan. Jadi misal teman-teman ingin setiap button ini, setiap button di card itu memiliki event yang berbeda, memiliki eventnya masing-masing. Teman-teman bisa kok passing eventnya lewat props juga. Jadi teman-teman tinggal props.onClick ini ya. Jadi kita memberitahu dia bahwa nantinya akan ada props bernama onClick gitu ya. Nah, nanti kita ambil aja di sini ya. Nanti onClick ini. Nah, untuk mempassing props functionnya terlebih function gitu, teman-teman nggak harus bikin functionnya dulu di sini. Teman-teman bisa langsung bikin aja anonymous function namanya. Nah, nanti di sini langsung mengeksekusi di sini. Nah, misal saya di card pertama ini saya mau konsolok Nike Air Force. Lalu di yang kedua ini nanti saya berikan event yang sama, tapi aksinya beda. Nike Air Jordan terpilih misal. Nah, mari kita buka konsol, lalu kita klik ini. Nah, otomatis dia nanti akan mengeksekusi onClick-nya sesuai dengan komponennya gitu. Lalu saya klik yang ini, nanti Nike Air Jordan terpilih seperti teman-teman. Nah, bagaimana dengan komponen yang lain? Tentu saja nggak akan ada eventnya karena tidak saya berikan eventnya. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu untuk conditional rendering ya teman-teman. Nah, conditional rendering bisa kita pakai nih step-nya. Misal seperti ini. Kita pakai kondisi ini ya. Mungkin kondisi yang logical ya. Misal count sama dengan 3 gini. Dan kita merender sudah 3 kali Anda mengklik saya gitu. Nah, dari refresh, lalu kita klik. Oh, saya lupa memberikan stepnya sepertinya. Di sini kita bikin lagi center klik. Set count, press, satu. Nah, kita pasti ini kita gantikan fungsinya, kita handle klik. Nah, kita ulangi ya. Nah, dia akan muncul langsung nih. Sudah 3 kali Anda mengklik saya, langsung muncul teman-teman. Karena kita menaruh kondisi jika count itu sama dengan 3, jadi nilai ini apakah sudah 3 gitu, dia akan mereturn komponen elemen ini teman-teman. Seperti itu. Mohon maaf Kak Esa, karena waktunya sudah 25.2, Oh mungkin ya, apakah live coding-nya sudah cukup biar kita bisa move ke Q&A nih Kak? oke. Sudah cukup. Mungkin cukupkan sampai sini saja ya. Ya, Iya, mohon maaf ya Kak Esa ya, nggak sebelumnya apa, nggak karena apa. sudah cukup banyak nih teman-teman yang penasaran untuk bertanya nih Kak, seperti itu. Mohon maaf ya Kak Esa. Ya, mohon maaf saya jadi lupa waktu karena seru banget menyampaikan materi. Teman-teman juga pastinya seru banget nih dengerin Kak Esa juga. Oke, sekali lagi saya mohon maaf ya teman-teman dan Kak Esa karena waktu kita terbatas nih. Jadi supaya kita bisa move ke sesi selanjutnya Q&A nih, saya pengen sharing dulu sedikit buat teman-teman nih. Sekali lagi untuk beberapa hal. Yang pertama untuk pertanyaan. Jadi ini teman-teman tadi kan udah ada yang nanya. Nah, saya kasih kesempatan lagi ya buat yang mungkin tadi karena ditutup, saya udah buka lagi untuk kolom pertanyaan supaya bisa lebih fokus tadi ya. Jadi silakan teman-teman kirim pertanyaan dengan format nama _ pertanyaan. Terus teman-teman yang bertanya nanti akan saya kasih kesempatan untuk open mic kalau waktunya cukup. Tapi kalau tidak cukup nanti akan saya bacakan ya. Jadi kondisional. Terus nanti kita akan lihat akan bisa berapa pertanyaan yang kita jawab. Nah, sebelum masuk ke sesi Q&A, sambil nungguin teman-teman bikin pertanyaannya dan mengetikkan pertanyaannya, saya pengen sharing tentang bootcamp-nya expert nih. Nah, tadi kan teman-teman juga udah dengar dari Mas Esa ya. Jadi
ada peluang kerja 700 lebih. Nah, posisi jadi front end developer dengan menggunakan React.js developer ya istilahnya ya. Nah, teman-teman bisa buat mempersiapkan diri menjadi seorang React.js developer yang profesional dengan mengikuti bootcamp-nya React.js dari Expert nih. Nah, jadi Expert punya program intensif bootcamp React.js yang akan diselenggarakan nanti di tanggal 7 Agustus 2023 ya. Ini udah running batch ke-8 teman-teman. Jadi ini bukan yang pertama kali, jadi udah ada ratusan alumni dari bootcamp React.js ini ya. Jadi bukan kaleng-kaleng, nanti teman-teman bisa gabung dan bisa menyerahkan sertifikatnya kalau nanti teman-teman sudah menyelesaikan sebagai pegangan nih buat teman-teman ngelamar kerja jadi front developer, dan tentunya juga harus punya skillnya ya. Nah, skillnya ini bisa banget buat dipelajari di bootcampnya React.js dari Expert ini. Nah, fasilitasnya apa aja sih kalau teman-teman ikutan untuk bootcampnya kita di bootcamp React.js-nya Expert? Jadi teman-teman pastinya tadi seperti saya bilang nggak akan mendapatkan sertifikat digital resmi dari Expert yang nantinya bisa teman-teman gunakan untuk apply pekerjaan menjadi seorang React.js developer. Nah, teman-teman juga akan bisa mengakses materi dan recording kelas kapanpun, dimanapun. Jadi kita tidak akan membatasi untuk limitasi akses waktunya ya, kayak gitu. Terus kita juga punya satu komunitas untuk mentoring ya, namanya Expert Community, yang nanti teman-teman bisa ikuti kalau teman-teman gabung ke kita jadi peserta bootcamp. Yang nanti di Expert Community teman-teman bisa berjejaring dengan profesional-profesional dan alumni-alumni yang sudah berjejaring sebelumnya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti juga pengen ada pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan berkaitan dengan karir, bisa juga nanti ditanyakan di sana di komunitas tersebut. Terus juga misalnya ada struggle ataupun kesulitan bisa juga ditanyakan di sana. Nah, dan tentunya dengan bergabung ke bootcamp ini teman-teman bisa mendapatkan professional branding menjadi seorang React.js developer yang profesional, jadi seorang expert di bidangnya. Dan tentunya untuk belajar di Expert kita membuat sebuah kurikulum yang beginner friendly. Jadi buat teman-teman mungkin yang di sini ada yang masih belum bisa ngoding atau bisa ngoding tapi baru pemula, bisa banget buat join yang nanti kita akan coba untuk bantu. Misalnya teman-teman nanti masih baru banget ataupun dari pertengahan, itu nanti kita coba bantu untuk bisa mengikuti materinya seperti itu. Nah, siapa sih mentor yang akan jadi pemateri kita di bootcamp nanti? Jadi trainer teman-teman, itu ada Kak Ade Armiatna Yusfantri. Beliau merupakan front-end developer di Link aja. Dan ada Kak Ardi Widianto Saputra, seorang front-end developer di Bluebird Group. Nah, materinya akan ada apa aja? Tadi seperti yang udah di-share juga sama Kak Esa, jadi step-step dan flow-nya untuk belajar React.js adalah pertama introduction dulu, terus nanti teman-teman akan belajar tentang JSX. Nah, benar ya, jadi materi memang tentang JSX, terus mastering komponennya, komponen-komponennya di React.js, terus state prop juga belajar tentang Chroot, terus RESTful API, terus nanti belajar tentang navigation untuk React Router, terus juga nanti akan belajar state management dengan Red UX, terus sampai ke tahapan deployment, di mana nanti teman-teman bisa punya portofolio sendiri untuk website yang di-develop dengan menggunakan React.js. Nah, untuk jadwal kita akan dimulai di tanggal 7 Agustus, tapi nanti jadwal bisa berubah sewaktu-waktu, jadi ini hanya patokan dasarnya saja ya, kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya kamu join ini, kamu akan bisa punya kemampuan apa sih yang bisa kamu kuasai. Jadi kamu bisa menguasai untuk dari hard skill-nya itu nanti bisa untuk menguasai React.js fundamental tentunya, terus bisa belajar yang namanya JSX syntax. Tadi juga ada di-share sempat sama Mas Esa. Terus belajar komponen mastery, state and prop management, terus CRUD operation and RESTful API integration. Nah, semua skill ini nanti bisa teman-teman tambahkan di skill-nya teman-teman di LinkedIn yang pastinya akan bisa jadi bagian untuk meningkatkan personal branding-nya teman-teman kalau mau jadi seorang React.js profesional. Nah, secara soft skill nanti dengan bergabung di bootcamp teman-teman akan belajar problem solving karena nanti akan banyak assignment dari kita setiap pertemuannya. Collaboration dan teamwork karena nanti mengerjakan assignment juga bisa berkelompok ya, communication skill, time management dan adaptability karena nanti kita akan mengerjakan sistemnya juga per project. Nah, siapa sih yang bisa gabung ke sini? Cocoknya itu untuk seorang front-end developer tentunya, terus juga bisa web developer, UI UX designer yang mau shifting jadi seorang developer juga bisa banget, atau full stack yang mau ningkatin kemampuan front-end-nya bisa juga,
atau mobile dev juga yang mau shifting ke front end juga bisa juga, atau dari segi karir teman-teman yang masih freelance, yang sedang freelance maaf, ataupun baru lulus maupun masih mahasiswa itu bisa banget juga, ataupun masih bekerja sekarang misalnya PNS atau di pekerjaan lainnya yang pengen shifting karir menjadi seorang engineer, tech talent, itu bisa juga untuk gabung ke sini teman-teman. Nah, ini adalah contohnya ya, contoh project bootcamp-nya. Kalau misalnya nanti teman-teman ikutan, teman-teman bisa punya portofolio seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa akan punya apa namanya contoh front end-nya, apa namanya contoh portofolionya, yang nantinya teman-teman akan bisa simpan portofolionya di GitHub tentunya. Nah, testimoni dari teman-teman yang udah bergabung di proyek bootcamp sebelumnya ada dari Kak Ganang, dari Era Jaya, dengan harga yang terjangkau, ternyata bootcamp-nya melebihi ekspektasi ya, karena memang kita seserius itu bikinnya kayak gitu. Terus juga sangat recommended, apalagi mentornya on point banget dari Kak Lutfi dari BSI. Nah, terus ada juga Kak Dadan dari PT Digital National Technology. Ternyata bootcamp-nya asik ya, karena memang mentor kita orangnya asik-asik ya, dedicated banget dan memang bersedia banget buat ngejawab semua pertanyaan kalian. Terus setiap isinya daging dan mentornya berpengalaman, tentunya kayak gitu. Nah, jadilah bagian dari lebih dari 2.500 peserta expert, alumni bootcamp-nya expert ya, yang sudah bergabung sampai dengan bulan Juli 2023. Terus saya ada videonya untuk memberikan contoh preview seperti apa sih pas running kelasnya ini ya, expert ya. Saya akan share videonya. Ini saya ingin menjelaskan tentang dasar-dasar React.js agar semuanya bisa memahami React dari nol seperti itu teman-teman. Nah, kan kenapa kita harus belajar React dan kenapa React ini ada seperti itu. Tapi saya coba error mas. Oh ya? Iya. Oh, ya. Nah, kan string cuman dia manggilnya si variabel sih mas. Nah itu gimana? Di dalam string kayak kutip gitu. Oh, oke. Tapi kalau kurang lebih sama dengan yang bedakan cuma sama dengan sama tidak sama dengan. Ini ada 3 karakter. Oke, itu tadi contoh preview dari kita teman-teman yang udah ikutan bootcamp expert ya. Jadi tentunya buat yang masih penasaran nanti bootcamp seperti apa, bisa banget buat gabung aja langsung ke bootcamp-nya kayak gitu ya, karena memang bootcamp-nya dijamin seru banget seperti itu ya. Nah, apa namanya bootcamp expert lebih lanjut ya, siapa aja mentornya, terus nanti materi tentang apa aja juga bisa dikulik di alamat website kita, di website kita dengan alamat expert.id. Nanti teman-teman bisa buka terus cek aja di bootcamp-nya. Nah, kalau misalnya di expert nanti diklik aja bootcamp-nya expert. Bootcamp-nya React.js, maaf. Ya, kayak gitu. Nah, khusus buat teman-teman yang bergabung di webinar kita pada malam hari ini nih ya. Jadi dari harga kita di yang bootcamp ini di 499, teman-teman bisa mendapatkan diskon 200.000. Jadi nanti akan menjadi 299 dengan mengirimkan chat dengan kode React.js, kirimkan ke CRM kita 089603300675. Sekali lagi kirimkan chat dengan kode React.js, kirimkan ke CRM kita di 089603300675 supaya teman-teman bisa mendapatkan diskon khusus pada malam hari ini saja ya diskonnya. Buat teman-teman yang ikutan pada malam hari ini juga, supaya tadi pas nanti masukin check out bootcamp kita, teman-teman bisa dapetin diskonnya kayak gitu. Jadi nanti nggak bayar 499 tapi bayarnya nanti cukup 299 aja. Nah, plus ada satu lagi kabar baik buat teman-teman yang masih mahasiswa ya, yang masih mahasiswa aktif nih, yang masih punya KTM, itu nanti teman-teman bisa dapatkan beasiswa tambahan. Jadi tadi yang diskonnya 200.000 masih ditambahkan lagi 50.000 beasiswa.
Jadi totalnya 250.000, sehingga teman-teman yang mahasiswa cukup membayarkan 249 saja dengan cara mengirimkan chat mahasiswa spasi React.js, kirimkan bersama dengan foto KTM kamu yang masih aktif ke CRM kita 0896 0330 0675. Saya ulang, kirimkan chat dengan format mahasiswa spasi React.js, kirimkan ke 0896 0330 0675 supaya bisa mendapatkan diskon tambahan sebesar 50.000 menjadi total 250.000 diskonnya. Kayak gitu. Itu adalah kabar baik yang saya pengen share ke teman-teman semua. Jadi sekali lagi tadi Mas Esa juga udah bilang ada 700.000 lowongan kerja jadi React.js developer profesional masih menunggu kalian, dan tentunya itu nggak akan nunggu lama-lama ya. Teman-teman kalau mau daftar itu tentunya harus punya skill dulu yang mumpuni, harus punya spek yang ditunggu-tunggu, yang dibutuhkan oleh mereka. Tentunya teman-teman harus ikutan banget, harus banget ikutan namanya bootcamp React.js, karena di sini teman-teman bisa dapat ilmunya iya, networkingnya iya, sertifikat buat membuktikannya iya, projectnya iya. Jadi semua lengkap sampai ke personal brandingnya nanti diajarin, berkarirnya diajarin di Expert Bootcamp. Nah, itu sih yang pengen saya share ya buat teman-teman. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab selanjutnya. Silahkan buat tadi yang udah pada kirim pertanyaan, saya akan bacain ya satu-satu pertanyaannya. Oke. Kita masih punya waktu sampai total 21.15 mungkin ya. Jadi nanti akan kita coba bisa ngejawab berapa pertanyaan nih. Oke, Kak Aisyah mungkin udah siap ya untuk menjawab pertanyaan. Saya coba untuk bacakan pertanyaan dari Kak Iqbal Abdurrahman. Pertanyaan adalah kalau nggak salah React.js itu library-nya library JS dan di webnya disuruh pakai framework buat production ya, Kak? Ini maksudnya pertanyaan kali ya, maksudnya mengkonfirmasi kayak gitu. Oke, mungkin ini kali ya maksudnya ya. Untuk production itu lebih disaranin pakai framework-nya React seperti Next.js gitu ya mungkin ya. Atau Kalau mungkin misal, kita bisa buka aja kali ya open mic untuk Kak oh ya Iqbal boleh. Abdurrahman untuk memperjelas pertanyaannya. Halo Kak. Ya. Jadi itu kan aku lihat di webnya si React sendiri itu kalau buat production itu kok lebih disarankan ke Next.js itu kenapa ya? Atau enggak framework yang lain gitu? Itu untuk sekarang kenapa sih lebih tepatnya? Kan kalau buat belajar React sendiri di webnya langsung itu kok langsung diarahkan ke Next. Kurang lebih kayak gitu sih Kak. Oke. Jadi itu harus bagaimana untuk sekarang? Oke. Pertanyaannya bagus ya. Oke, saya jawab ya. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya, Mas Iqbal. Jadi gini, sebenarnya untuk production itu ada beberapa pertimbangan ya. Jadi singkatnya itu React itu nggak ada beberapa fitur yang missing dari React untuk memenuhi kebutuhan di production seperti contohnya itu SEO ya. Nah, karena React ini lemah di SEO, kita kan ingin website kita seperti yang tadi saya sudah sebutkan, SEO-nya bagus supaya search-nya itu nanti paling atas. Nah, makanya untuk yang production yang memang project yang emang real world project gitu ya, memang lebih disarankan untuk menggunakan framework lain seperti Next.js seperti itu, Mas. Jadi benar sekali kalau misal untuk production itu dianjurkan menggunakan Next.js, tapi kalau memang untuk belajar mending Mas belajar React dulu karena Next.js ini juga sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa ya, dekat banget sama React karena memang toh itu framework dari React seperti itu, Mas. Oke, semoga pertanyaannya menjawab ya Kak Iqbal. Oke, selanjutnya dari Kak Rendra nih, Kak Rendra Dwi Bima. Pertanyaan adalah, bare minimum skill apa sih yang dibutuhkan untuk jadi junior front-end development nih? Nah, misalnya dia udah bisa consume API, manajemen komponen di React, terus apa lagi nih yang harus dibutuhkan untuk bare minimumnya skill untuk bisa ngelamar jadi junior FA? Nah, silakan nih Kak. Oke, bare minimum gimana ya jelasnya? Juga bingung karena requirement tiap-tiap company kan beda ya. Nah, mungkin ketika teman-teman udah bisa menguasai hal itu, maksudnya udah bisa kayak konsumsi API dan lain-lain, udah paham basic React. Nah, mungkin teman-teman tinggal perbanyak aja nih portfolionya. Dan aku saranin portfolionya itu project yang menarik gitu ya, atau project yang
skala menengah gitu mungkin, atau project yang memang sering dipakai di pasaran gitu, contohnya e-commerce yang simpel-simpel aja gitu. Jadi kalau emang udah bisa trade-nya ya bagus, tinggal perbanyak portofolio aja gitu sih. Oke, jadi memang portofolio itu penting sekali berarti ya Kak Esa ya. Ya, Bukan benar cuman sekali. soal apa namanya secara tituler skillnya apa ya. Karena nanti juga sebenarnya kayak fleksibel juga ya. Kalau skill kan masih bisa belajar pas kerja juga ya. Ya, benar-benar sekali. Oke, terima kasih ya Kak. Ini cara dari pertanyaannya sama jawabannya Kak Esa. Oke, pertanyaan unik lain dari Kak Faiz Abrar nih. Izin mau bertanya Kak, dengan perkembangan zaman AI semakin canggih, apakah AI bisa menggantikan peluang kerja di web developer? Waduh, ini nih tantangan banget nih. Menurut saya mungkin Waduh. akan mempermudah pekerjaan. Berarti kalau pekerjaan kita lakuin sudah mudah, apakah peluang kedepannya web dev bakal kecil dan salarinya berkurang? Waduh, hanya gaji nih Waduh. malahan. Ini Waduh. bukan ke kita ya, kalau gaji nih ke business owner sama HR ya. Tapi nggak apa-apa, coba Kak. Gimana nih? Ini Gimana ya? critical and crucial question nih. Jadi kalau misal buat menggantikan, menurut aku enggak terlalu ya. Tapi nggak tahu ya. Kalau untuk saat ini sih menurut aku enggak, karena yang aku lihat dari output AI seperti ChatGPT gitu, menurut aku masih jauh banget sih dari apa ya, hasil yang bisa kita manusia itu produksi gitu loh. Karena codingan AI pun ya itu sebenarnya konsumsi dari kita juga kan. Jadi tanpa adanya kita sebagai programmer yang apa ya, yang mensuplai codingan kita juga, AI mungkin nggak akan berkembang jauh gitu loh. Jadi kalau untuk saat ini sih menurut aku enggak ya, tapi nggak tahu kalau kan perkembangan AI kan apalagi sangat pesat gitu ya. Nah, saya jujur belum tahu sih apakah emang benar-benar akan menggantikan gitu. Seperti itu. Oke, ini cukup unik, tapi sekedar bocoran aja. Jadi kita juga di Expert nanti pengen bikin webinar tentang ChatGPT untuk meningkatkan produktivitas kerja. Jadi mungkin buat yang nanya tentang ChatGPT ataupun punya concern ya, khawatir dengan ChatGPT bisa juga buat join webinarnya di minggu depan kayak gitu ya. Kasih nih Benar. infonya nih kayak saya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rafli. Dari Kak Rafli izin bertanya, kalau di React.js itu ada bahasa PHP juga nggak ya? And then kalau di React itu wajib tahu bahasa JavaScript atau itu hanya framework aja layaknya Bootstrap or Tailwind kayak gitu. Nah mungkin itu Oke. Kak. Kalau di React itu nggak ada sih bahasa PHP, karena dia itu kan emang pakainya full JavaScript ya, jadi nggak bisa pakai PHP, tapi nggak tahu nanti kemungkinan mungkin ada seseorang gitu yang memungkinkan hal ini terjadi gitu, kita nggak pernah tahu. Tapi untuk saat ini sih nggak bisa kita gabungin PHP ke React, itu nggak bisa. And then kalau di React itu wajib tahu bahasa JS, tentu saja wajib ya, karena memang ini sekali lagi ini adalah JavaScript library. Dan kalau dibandingkan dengan Bootstrap atau Tailwind, beda ya, karena Bootstrap dan Tailwind ini adalah framework CSS seperti itu. Dan yang set, ini apa? Terakhir Kak, kalau set count itu sama seperti, ini saya kurang tahu, karena saya kurang tahu PHP, jadi saya kurang bisa menjawab sih. Oke, nggak apa-apa Kak. Jadi mungkin udah cukup menjawab ya Kak Rafli kayak gitu. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kita udah waktu terbatas juga nih. Mohon maaf sebenarnya mungkin yang masih belum dibacain ya. Ada pertanyaan dari Kak Wahyu Ardiansyah. Apa sih yang biasanya Kakak lakukan ketika stuck atau bingung saat membuat interface sebuah tampilan website dari UI designer? Misalnya cara membuat animasi ini gimana kayak gitu. Terus yang kedua, apa aja sih pengalaman Kakak saat pertama kali melamar kerja? Apakah ada tips trik diterima kerja meski pengalaman atau portofolionya masih minim? Nah, silakan nih Kak. Oke, pertanyaan pertama, berarti dua pertanyaannya. Saya akan jawab yang pertama. Kalau bingung nih, kebetulan saya kan kerjanya onsite ya, jadi saya bisa langsung brainstorming sama yang pembuat UI-nya gitu, sama rekan front end lainnya gitu kan. Jadi ketika saya kebingungan, saya langsung aja tuh nggak pakai lama gitu, langsung saya tanya orang yang bertanggung jawab atas desain UI-nya, lalu saya konsultasikan kepada rekan front end yang memang lebih senior daripada saya, seperti itu sih. Jadi saran saya, kalau memang Mas Wahyu ini kebingungan, yaitu cari komunitas, lalu tanyakan, seperti itu sih. Lalu untuk menjawab pertanyaan kedua, pengalaman saya saat pertama kali melamar kerja, jujur bisa dibilang ada luck-nya juga sih, ada hokinya juga sih, karena
Jadi modal saya itu benar-benar cuman belajar karena saya kan ini ya cuman SMA doang, lalu nggak lanjut kuliah. Lalu benar-benar saya tuh pure otodidak, lalu saya perbanyak doang tuh portfolio saya. Jadi saya benar-benar bikin project yang banyak itu kan, kayak e-commerce, apalagi mungkin kalkulator dan lain-lain gitu yang memang bisa menarik perhatian para rekruter gitu. Nah, ini juga tidak lepas dari jasa seorang Prawito Hudoro kalau kalian tahu ya. Nah, dia yang pertama kali merekrut saya sebagai front-end developer hingga bisa berkarir sampai sekarang. Seperti itu sih. Oke. Cukup ini ya Kak, cukup menarik pengalamannya. Jadi memang Ya, ternyata kalau untuk di bidang tech ini kayak kuliah tuh ya dibutuhkan pasti tetap, tapi ya, maksudnya kalau enggak juga kita masih punya cara lain kayak gitu ya. Salah satunya hmm, memang ikut bootcamp atau pelatihan, antara ya kayak di Expert, terus ikut komunitas dan coba bikin-bikin banyak portofolio ya. ya benar. Bootcamp juga memang benar membantu kok. Karena banyak teman-teman saya yang ikut bootcamp dan akhirnya bisa bekerja di bidang IT seperti itu sih. Siap. Ya. Nah, semoga ini salah satunya Expert ini bisa menjawab kebutuhannya teman-teman ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih Kak, ini cukup unik dan memang dititipkan ini juga cukup concern ya, yang nanya terakhir ya, dari Karobi Indrabayu. Bagaimana cara mengoptimalkan performa aplikasi React.js agar lebih cepat dan responsif? Nah, ini optimalisasi mungkin ya. Dan bisakah dikolaborasikan dengan ChatGPT? Terima kasih Kak. Oke, kalau untuk meningkatkan performa itu ada banyak sekali teknik ya yang bisa dilakukan di React. Salah satunya misal yang saya sudah sebutkan tadi waktu penggunaan hooks ini, teman-teman harus benar-benar tahu dulu ya saat menggunakan hooks ini tujuan kita tuh apa. Jadi eh, apa ya? Jadi kita tuh benar-benar meminimalisir kesalahan gitu dalam penggunaan hooks. Karena bisa saja hooks yang di overuse ini atau yang dipakai padahal nggak penting-penting amat ini bisa malah nge-kill performance kita di website itu gitu. Lalu yang kedua ada satu teknik yang sering saya pakai ya, namanya itu lazy loading ya. Jadi ini adalah sebuah teknik di mana kita ini tidak mendownload atau meload komponen atau codingan yang memang sebenarnya itu belum kita pakai gitu. Jadi contohnya ada pop-up ya. Pop-up ini kan muncul hanya ketika kita klik sesuatu atau ada triggernya gitu. Nah, jadi komponen ini tidak perlu muncul di saat awal dia render gitu. Maka dari itu kita perlu melakukan lazy loading pada pop-up ini seperti itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Dan kalau untuk yang masalah ChatGPT, jujur saya bukan pengguna ChatGPT sih. Jadi saya kurang bisa. Saya jarang banget, bahkan belum pernah saya pakai ChatGPT. Iya. Oke, nggak apa-apa Kak. Jadi ini cukup unik sebenarnya ChatGPT ini ya, karena ya Iya. ada yang pakai, ada yang enggak ya, dan nggak ada Ya. salahnya gitu. Tapi balik lagi ini kasuistik. Jadi kalau misalnya nanti Kak Robi itu pengen nanya yang ChatGPT, ya nanya sama yang sering pakai kali ya. Tapi balik lagi kalau ini sekedar sharing pengalaman dari teman-teman saya juga yang ada yang ini apa namanya pengguna sering ChatGPT itu tidak bisa solving overall gitu. Jadi ya tetap aja kamu butuh ilmunya, jadi tetap butuh punya skill basicnya karena nanti ChatGPT nggak akan bisa solving bugs ya kak ya. Iya, Nggak benar-benar. mungkin namanya AI bisa solving bug tuh kita nganggur nanti semua ini kalau ada expert. Udah cukup develop ChatGPT aja kayak gitu. Oke, jadi itu dari saya terakhir dari Kak Esa juga untuk sesi tanya jawab. Terima kasih sekali buat semua rekan-rekan ya. Nah, jadi terakhir kita sesi foto bareng dulu yuk sambil kita isi-isi presensi. Saya pengen ngajak semuanya untuk pakai VBG dan on cam, tapi Kak Esa kalau nggak bisa nggak apa-apa ya, nggak usah pakai VBG. Ayo Teman-teman mau lihat kita kalau saya pakai VBG itu rusak. boleh Kak, biar bisa dipraktekin nih coba biar nggak penasaran. Ini teman-teman. Nah, ini hasilnya. Muka saya hilang. Oke, nggak mau Kak. Kita tadi lagi aja. Nah, oke. Oke. Kita masuk ke sesi foto-foto. Silakan dibantu ya dari teman-teman operator sama backup operator untuk dibantu ininya, dibantu sesi screenshotnya. Saya akan apa namanya? Berikan aba-aba. Oke, untuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Oke, senyum semuanya. Oke, terima kasih buat yang slide pertama. Selanjutnya untuk yang slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. Oke, slide keempat.
Oke, slide ke-5. Slide ke-6. Slide ke-7. Dan slide ke-8 terakhir. Oke, terima kasih semuanya rekan-rekan expert. Nah, mungkin karena tadi sesi presentasinya cukup dibagikan di akhir ya. Jadi mohon maaf sekali lagi buat keterlambatan membagikan link presentasinya. Tapi teman-teman yang masih kepo bisa tetap stay di ini. Jadi Zoom ini akan kita tetap buka sampai jam 20.20 mungkin ya. Jadi kita akan putar bumper video sambil teman-teman isi presensi. Presensi nggak bisa kita share di WA ya, karena ini khusus buat yang join di Zoom-nya, kayak gitu, untuk menghormati teman-teman yang ikutan. Kan nggak enak nanti ada yang nggak ikutan Zoom-nya, tapi bisa ini juga, tapi nggak apa-apa sih. Teman-teman kalau misalnya nanti tetap ketinggalan, nanti bisa akses chat personal dari teman-teman admin di grup WA. Nah, tapi buat teman-teman yang masih ada di sini dan masih belum presensi, silakan presensi dulu. Kita akan dengarkan dulu nih terakhir dari Kak Esa, mungkin kalimat penutupnya nih Kak. Boleh dibagikan mungkin ke kita ujangannya nih buat teman-teman terakhir untuk yang pada pengen belajar tentang React.js. Oke, buat teman-teman yang mau belajar React.js ya, saran aku jangan jangan mudah menyerah ya, karena emang perjalanan kita sebagai developer itu masih panjang ya, bahkan mungkin never ending gitu. Bahkan aku pun sampai sekarang itu masih pasti tiap hari itu kayak belajar hal yang baru gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu kalau misal teman-teman ngerasa down gitu, misal aku tuh belum bisa ini, aku belum bisa itu, ngelihat teman yang lain itu udah jago, akunya belum bisa apa-apa gitu. Nggak usah khawatir, karena pasti suatu saat teman-teman itu sampai di titik di mana teman-teman itu mau kok, percayalah itu. Oke, jadi intinya never stop learning and keep trying. Ya Kak ya. Oke, terima kasih buat pesannya dari Kak Esa. Jadi saya mewakili expert ingin berterima kasih sekali lagi atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan ke kita. Semoga Kak Esa dan Made in Indonesia tetap sukses selalu. Oh ya, Kak Esa tadi katanya ada yang mau di-share tentang infonya. Mungkin bisa di-share sekarang. Oh iya, saya lupa. Oh ya, jadi mengenai karir ya teman-teman. Jadi kebetulan di perusahaan aku sedang open hiring front-end developer React. Jadi teman-teman yang ingin kerja bareng aku nih, kita belajar bareng di React. Nah, teman-teman bisa banget nih, langsung aja daftar ke Made Indonesia ya, atau buka aja websitenya careers.madeindonesia.com. Di situ teman-teman langsung bisa lihat list karir yang emang kita sedang open gitu. Nah, teman-teman langsung aja kepoin gitu ya. Terima kasih. Sip, mantap. Kapan lagi nih ikutan webinar, dapat ilmunya ya kan, gratis, dapat sharing pengalaman, terus dapat juga kesempatan buat hiring, langsung jadi posisi yang teman-teman yang pengen ikutin kayak gitu. Tapi nanti kalau misalnya pengen jadi developer sejati, front-end developer sejati, tentunya perlu ningkatin skill ya. Jadi mungkin sambil ngelamar bisa juga sambil ikutan bootcamp expert kayak gitu, biar nanti sambil onboarding sambil belajar kayak gitu ya Kak Esa ya. Oke, terima kasih Kak Esa dan teman-teman dari Made in Indonesia. Kalau ada yang digabung juga di sini, saya sekali mengucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang masih pengen ada di sini sambil ngisi presensi nggak apa-apa, ataupun sambil chatting-chatting satu sama lain, ataupun mungkin Kak Esa masih pengen jawab-jawab via chat di Zoom nggak apa-apa. Saya izin undur diri, akan off cam bersama dengan panitia sampai jam 20.25 mungkin sambil memutarkan sambil memutarkan bumper. Teman-teman silahkan keep in touch di grup di Zoom. Nanti saya akan tutup Zoom-nya jam 20.25 atau 20.30 gitu. Terima kasih, sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa di webinar. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Zaki, CEO dari Expert. Menyambut kamu yang ingin mengasah skill digitalnya di Expert Bootcamp. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya.
Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman, sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Halo Sobat Expert, perkenalkan saya Ahmad Zanki, CEO dari Expert. Menyambut kamu yang ingin mengasah skill digitalnya di Expert Bootcamp. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman, sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama